apakah ke depan ini misalnya kita lihat polarisasi ini masih tajam seperti apa yang kita lihat sekarang ini? Kita harus berusaha sekuat tenaga supaya polarisasi berbasis ideologi agama itu bukan itu tidak ada. Nah, tapi gini, waktu kami studi tentang politika ideologi, akhirnya kami membuat studi baru, Bang. Jadi kami di lab itu melihat pola percakapan orang setahun sebelum presiden di Twitter, setelah masa pemilihan, dan 10 bulan pasca presiden 2019 terbentuk. Kita punya sekitar menganalisis 40 juta percakapan Twitter. Kami ingin melihat polarisasi politik itu terjadi apakah karena polarisasi karena perbedaan aspirasi dalam konteks ekonomi, ataukah nilai-nilai sosial dalam masyarakat bisa bilang nilai-nilai sosial liberal konservatif yang dominan polarisasi terjadi dalam konteks basis identitas agama. Ini yang mengkhawatirkan. Itu terkonfirmasi. Jadi pengkubuan itu dalam bentuk sentimen negatif, ya, dalam ujaran kebencian, dalam sentimen negatif gitu, prasangka, intoleransi, itu mengelompok yang paling kuat adalah antara kubu agama. Antar agama ini ya? Karena gini, balik lagi warisan 2017. Jadi antara misalnya, dan ini makin menguat karena memang ada provokasi dari aktor-aktor politik identitas di tingkat akar rumput yang dekat dengan aspirasi-aspirasi, mohon maaf nih ya, radikalis itu kami temukan. Dan ini membuat orang-orang yang tadinya agak moderat ketarik ke situ dalam jumlah yang banyak karena dilakukan kapitalisasi politik oleh masif gitu, dan ini masih belum berhenti. Bahkan kami melihat lonjakan polarisasi itu menguat 3 bulan setelah keputusan MK mengabulkan kemenangan 2019 itu. Itu malah naik. Dan sekarang mulai agak turun, tapi masih gini. Saya dakdikduk juga melihat ini. Ini apakah akan diperpanjang lagi, diulang lagi di 2024? Nah, menurut saya amatan baru sepintas ya, tapi mungkin nanti kita studi yang lebih terkonfirmasi ya. Sekarang aktor misalnya yang moderat sama yang radikal tadi, dulunya kan di kanal pilpresnya ke Prabowo, ya. Sekarang karena Prabowo tiba-tiba jadi menterinya Jokowi, ini menimbulkan disonansi, kebingungan antara kelompok itu. Dan bahkan sekarang narasinya dibalik. Ini malah sekarang Prabowo-nya dibalikin lagi sebagai tokoh tidak Islami lah. Ya, sekarang itu pindah ke Anies. Ke Anies itu dikapitalisasi. Jadi semua ada euforia kelompok-kelompok ini mendapatkan angin segar, figur baru, figur baru. Dan itu memang dalam teori social identity, identitas sosial dalam psikologi, yang bilang begini, basis-basis identitas sosial akan mencari prototipe yang dia idealkan mewakili mereka. Nah, ketemunya di Anies sekarang. Itu Nah, jadi mungkin Aniesnya pribadi belum tentu senang dengan kondisi seperti ini. Karena nanti akan mengurangi basis pengikutnya di tempat yang lain. Yang di tengah akan menjauh. Ya, tentu sebagai pemenang presiden 50% tambah 1, Anies nggak bisa cuma mengandalkan kelompok-kelompok ini. Dia harus meluaskan. Tapi stigmatisasi kan sudah terjadi ke Anies sekarang seperti itu. Jadi Anies sendiri mungkin dilema dia melihat ini. Makanya sampai Nasdem digelar Nasdrun, ya? Yes, betul. jadi ini apa ya? Nah, oke. Jadi tapi di sisi lain sekarang terjadi juga polarisasi menurut saya yang tidak sehat, ya. Karena polarisasi yang sehat itu di beberapa dunia pun boleh, Bang. Asal polarisasinya berbasis platform ideologi partai. Misalnya gini, kalau partai buruh, ya platform ideologinya A, dan dia membuat kelompok sendiri. Partai liberal terpolarisasi jadi sekelompok lain dan mereka berantem. Tapi nggak apa-apa karena itu kontestasi politik. Jadi kalau orang bilang apa mungkin kontestasi politik without polarization, agak aneh.
Ya. Kompetisi itu polarisasi, tapi Tapi- polarisasi ide dan Ya, program dan ya, ideologi. Gagasan. Gagasan. Bukan polarisasi identitas agama. Ya. Karena kalau polarisasi identitas agama, bawaannya akan konflik sosial. Mm-mm. Semakin itu diperuncing, makin kuat konflik sosial. Mungkin orang bilang, kan belum bunuh-bunuhan juga, bro. Saya bilang, ya nggak bunuh-bunuhan, tapi ekspresinya nanti dalam ujaran kebencian itu.